Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam keadaan berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar agama, istiqomah di atas Islam dan Sunnah, dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsungkan kembali hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu kita sudah masuk ke hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali 3 sebab. Yang pertama yaitu orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan bahwasanya darah seorang muslim ini sangat dijaga di dalam Islam. Jadi terpelihara darah seorang muslim ketika dia sudah mengucapkan apa? Syahadat. Ini hukum asalnya sekalian. Jadi tidak boleh kita sembarangan menumpahkan darah seorang muslim yang sudah bersyahadat, mengucapkan syahadat. Ini dosa sangat besar sekali. Jadi darah seorang muslim sangat dijaga dalam agama kita ini. Kecuali di sini sebutkan ada 3 hal yang menyebabkan darahnya itu menjadi halal. Artinya dia boleh dibunuh sebagai hukuman. Yang pertama yaitu as-sayyibuz zani, yaitu orang tua yang berzina. Orang tua di sini maksudnya orang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Berzina dengan yang bukan mahramnya. Maka ini hukumannya di dalam Islam adalah apa? Dibunuh, dirajam, sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Dilempari batu sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Dan Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwasanya semua hukum Allah ini adalah adil. Karena Allah maha adil. Maka tidak boleh sekali-kali kita meyakini apa? Hukum Allah tidak adil, zalim. Termasuk
termasuk dalam masalah rajam ini loh sekalian. Rajam ini adil atau tidak? Yakin apa betul yang jenengan rajam ini adil? Ini hukum Allah ini. Tidak boleh kita oh udah adil, kejam sekali. Memangnya zina itu tidak kejam loh sekalian. Kadang kita itu melihat sesuatu itu hanya dari apa? Hukumannya. Tidak melihat dari sisi apa? Kejahatannya. Perbuatan zina itu kejahatan besar atau kecil ini? Besar sekali. Dampaknya sangat luas sekali. Dia bisa merusak nasab seseorang. Orang berzina kemudian lahir anaknya ini nasabnya tidak jelas seterusnya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Karena bapaknya ini apa tadi? Bukan dari hubungan yang sah. Jadi nasabnya tidak dinasabkan kepada bapaknya, kepada siapa? Ibunya. Kemudian ketika orang berzina itu dari keluarga, dari orang-orang dekatnya, termasuk nanti anak yang lahir, ini nanti akan menanggung malu seumur hidup. Betul atau tidak? Orang menanggung malu seumur hidup ini kadang itu apa? Lebih berat daripada apa? Kadang saya tak dengar aku timbang isin kalau mati seperti itu Jadi menanggung malu itu berat. Orang ketika berzina dia sudah mencoreng apa? Mencoreng nama baik keluarga. Bapak ibu itu isin sama seumur hidup gini nama betul. Kemudian ketika dia melahirkan anak dari hasil berzina, anaknya itu nanggung malu atau tidak? Seumur hidup oh ini anak hasil zina ini sampai gede sampai mati dia menanggung malu. Meskipun dia tidak salah. Nanti kalau dia perempuan misalnya nikah, itu tidak bisa bapaknya biologis tadi sebagai apa? Wali nikah tidak bisa, karena dia bapaknya tadi hubungannya tidak sah. Jadi mesti konangan itu kan. Nek badhe nikah mesti mungkin konangan. Berarti bapak saya ini bukan pas melahirkan saya ini bukan dari hubungan yang sah. Karena kalau dia nekat, bapaknya hasil biologis tadi yang tidak sah, hasil zina tadi menikahkan, nikahnya tidak sah. Jadi dampaknya itu sangat luas sekali, sangat panjang loh sekalian. Makanya sangat adil kalau dirajam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kok nggak ditembak aja Pak Ustaz biar cepat mati? Kadang kita seperti itu. Maka di antara keadilan Allah, kenapa kok dirajam? Dirajam itu kan dilempari batu sampai mati. Jadi badannya itu merasakan sakit semua. Maka itu adil sekali. Kenapa? Karena ketika orang berzina itu kenikmatannya itu dirasakan seluruh tubuh atau tidak? Tidak usah kita bahas kita sudah paham semua. Orang berhubungan intim itu nikmatnya apa? Dirasakan apa? Seluruh tubuhnya. Maka sangat adil kalau caranya dengan dirajam. Biar dia merasakan sakit seluruh tubuhnya. Adil sekali sekali. Nah terus dia masuk dirajam. Ya kalau nggak pengen dirajam ya nggak usah zina. Gampang tau itu aja kalau repot ya dalam apa yang dirajam mas kalau usah zina. Lah bojoku siji kurang Pak. Ya kurang ya tambah mana. Angsal apa betul? Angsal Pak. Kan slotnya ada 4 masing-masing. Nikah lagi tidak apa-apa. Yang penting apa? Adil. Yang penting bisa adil. Ini yang pertama. Yaitu apa? Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Maka ini halal darahnya. Artinya apa? Boleh dihukum. Tapi ingat yang menghukum, yang merajam ini tidak sembarangan orang. Yaitu siapa? Yaitu pemimpin kaum muslimin. Yaitu pemerintah penguasa. Ya tidak bisa kemudian kita mengulangi ada orang berzina kemudian langsung rame-rame dirajam. Tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya tidak boleh. Kadang kita itu prihatin ngeri sekali Ada orang konangan dulu nyolong ambil masjid itu dulu pernah ramai kemudian dimasak sampai meninggal. Meninggalnya dibakar atau sampai meninggal. Itu ini wanita berzina, maka ditegur oleh Rasulullah. Ini taubatnya wanita ini tidak sebanding dibanding taubatnya 70 orang penduduk Madinah. Artinya cuma dia
dia datang sendiri kepada Rasulullah dalam keadaan hamil. Sama Rasulullah disuruh pulang dulu kan, sampai melahirkan sampai, tapi dia kok kembali lagi gitu kan. Ini menunjukkan apa? Taubatnya apa? Betul-betul nasuha, luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yaitu orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Ya, orang membunuh orang lain dengan sengaja. Ya, maka ini juga hukumnya apa? Hukumnya dikisos. Ya, hukumnya dikisos. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini juga diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain dari sekalian, ya, tanpa alasan yang benar, maka dalam Islam itu hukumnya apa? Dibunuh, Pak. Nyawa dibalasnya nyawa. Ini adil atau tidak, Pak? Adil, Pak. Ya. Jenengan bisa lihat secara fitrah itu, Pak. Itu ketika jenengan ada keluarga dan jenengan misalnya ya, keluarga kita dibunuh orang, itu secara fitrah kita itu mesti apa? Pengen dia juga dihukum nyawa ya, ya. Mau diganti duit berapapun, ini tidak bisa kembali nyawa saudara kita ini. Makanya sering kita lihat apa? Ketika di pengadilan, ya sering kita lihat itu ya, di TV atau di apa itu. Ketika kasus pembunuhan, kemudian pembunuhnya divonis apa? Penjara 10 tahun. Sering kita lihat apa? Keluarganya tidak terima, gimana? Tidak bisa ini nyawa dibalas nyawa. Jadi setelah itu ada apa, Pak? Nyawa itu dibalas nyawa, Pak. Nyawa dibalas nyawa. Itu diantara bentuk keadilan Allah SWT. Jadi Allah itu yang maha tahu tentang kondisi manusia itu, Allah paling tahu, Pak. Yang lebih adil bagi manusia itu hukum Allah SWT, Allah yang paling tahu. Ya, seperti itu. Jadi dalam Islam apa? Dikisos. Dan yang menarik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa lakum fil qisasi hayat." Dan di dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Ini menarik sekali. Di dalam kisos, Pak, hukum bunuh itu, Pak, ya, orang membunuh hukum bunuh itu justru ada jaminan kelangsungan hidup bagi kita, Pak. Kenapa kira-kira, Pak? Karena kalau kita menegakkan hukum kisos ini, Pak, orang itu mau berbuat jahat, membunuh orang, itu mikir apa betul, Pak? Mikir, Pak. Bagi pelakunya, dia tidak mungkin bisa mengulangi. Kenapa? Kalau sudah dibunuh, penjahatnya hilang, Pak. Terus bagi orang lain, itu akan menjadi apa? Shock terapi. Ya, Pak. Coba misalnya di alun-alun, ya, membunuh, kemudian dipancung, disaksikan bareng-bareng, Pak. Itu orang nanti mau berbuat jahat, Pak, mau membunuh orang, itu mikir apa betul, Pak? Wah, itu pancung yang begini. Akhirnya apa? Aman negara, tidak berani orang bunuh. Makanya di negara menegakkan syariat Islam, Pak, itu kasus pembunuhan sangat sedikit sekali. Karena nggak main-main, Pak. Tapi kalau dihukum cuma penjara misalnya, itu kapok atau pembuatan itu. Engkau metu materi enak. Kalau di penjara, Mas, orang di penjara enak, malah diopeni. Orang usah mikir kerja, orang usah mikir apa, boleh duit nafkahi keluarga gitu, Pak. Di penjara kan diopeni, mangan, diopeni, kalian mangan. Seperti itu, Mas, tidak ada shock terapi. Makanya di antara indahnya Islam. Makanya berfirman, Pak, di dalam kisos ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Kalau ini diterapkan, Pak, insya Allah aman, Pak. Itu yang senang begal-begal itu, Pak, begal, membunuh orang itu tidak berani, Pak, jangan berani. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah. Ya, alias apa? Alias murtad dari agama Islam. Maka ini dalam agama Islam hukumnya juga dibunuh. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya keluar dari Islam, murtad, maka bunuhlah dia. Ya, ini hadis Bukhari. Akan tetapi ingat, yang membunuh ini siapa? Bukan sembarang orang, Pak. Ya, tapi siapa? Pemerintah kaum muslimin, penguasa. Tidak boleh kita ada melihat orang murtad langsung kita bunuh, tidak boleh. Yang berbunuh siapa? Menegakkan hukum adalah pemerintah kaum muslimin. Jadi Bapak sekalian, orang kafir ini yang boleh dibunuh, Pak, itu yang pertama ini kafir karena murtad. Yang kedua, kalau dia kafir asli secara aslinya, Pak. Kalau tadi kan Islam kemudian murtad nih. Kalau kafir asli, orang kafir asli, itu yang boleh dibunuh itu hanya satu jenis orang
sehingga kita nggak serampangan membunuh orang kan. Kafir itu yang haram dibunuh ada 3 golongan. Yaitu yang pertama kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang dia itu hidup damai di negeri kaum muslimin dan dia mau membayar pajak kan. Jizyah, upeti, semacam pajak gitu kan. Dia mau membayar pajak kepada pemerintah muslim dan dia hidup damai di negeri muslim. Maka ini kafir dhimmi. Kafir dhimmi ini tidak boleh dibunuh, dosa hukumnya. Kemudian yang kedua yaitu kafir muahad. Kafir muahad itu adalah orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Misalnya ada perjanjian gencatan senjata negara A dengan negara B, kemudian negara B mengutus utusan, maka utusan tidak boleh dibunuh. Ini sedang ada perjanjian gencatan senjata, tidak boleh saling bunuh, maka tidak boleh. Ini kafir muahad. Kalau kita bunuh, dosa kita. Karena sedang ada terikat perjanjian. Kemudian yang ketiga, kafir musta'man, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Ancamannya bagi sekalian ini juga perlu kita ketahui. Tidak bolehnya membunuh seorang kafir dhimmi. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah, lam yajid rihal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masiratil 40 aman." Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Ini hadis sahih dari Imam Nasai. Kemudian larangan membunuh kafir muahad yang ada kesepakatan perjanjiannya. Dalilnya ada sabda Nabi SAW, "Man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Siapa yang membunuh kafir muahad, ia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis Bukhari. Maka ini menunjukkan kesalahan sebagian orang yang membunuh orang secara sembarangan. Ada orang kafir sedang wisata di Indonesia, rekreasi, kemudian dibom sama dia. Dosa atau tidak ini, Pak? Dosa, Pak. Tidak akan mencium bau surga. Ini medeni, Pak. Ini pentingnya kita belajar seperti ini. Yang boleh dibunuh cuma satu jenis orang kafir, Pak. Itu siapa? Kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Misalnya itu di mana itu Yahudi perang sama orang Palestina, ketemu di jalan, sedang perang, boleh nggak bunuh? Boleh, keadaan perang. Karena kalau kita nggak bunuh, kita dibunuh. Kondisi perang, Pak. Dia memerangi kaum muslimin, maka ini boleh kita bunuh. Jadi orang kafir asli yang boleh dibunuh cuma satu jenis saja. Kalau ada orang kafir ke Indonesia misalnya, dia di Indonesia tujuannya apa? Dagang misalnya, atau wisata, atau ada kegiatan bisnis apa, maka tidak boleh kita bunuh. Ini termasuk apa? Kafir yang dilindungi keamanannya oleh negeri kaum muslimin, tidak boleh dibunuh, Pak. Dosa. Termasuk dosa besar. Tidak boleh kita di diskotik kita bom. Padahal di dalamnya ada orang kafirnya kafir dhimmi, kafir musta'man. Bahkan kadang satpamnya itu orang Islam, Pak. Wah, itu dosanya luar biasa. Itu kalau ada 100 orang di situ, nggak bisa bayangkan, dosanya luar biasa. Satu orang saja ancamannya seperti ini. Jadi pentingnya kita belajar agar kita tidak serampangan dalam